warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan di waktu yang sangat berbahagia ini bagi kita semua, karena kita masih diberikan dua kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Waktu sehat sering dari manusia banyak yang melupakannya. Karena apa? Karena ketika kita sehat, kita merasa bahwasannya kesehatan ini bukanlah nikmat yang luar biasa. Namun ketika kita berkunjung misalnya ke rumah sakit, kita melihat saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, mereka tidak bisa melakukan aktivitas secara normal. Mereka hanya dapat terbaring di rumah sakit, merasa badannya tidak enak. Kita saat itu merasakan sangat-sangat bersyukur sekali. Kita masih diberikan kesehatan, badan kita masih normal, bisa kita melakukan apapun, bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan setiap waktu, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah secara lancar dan tidak ada kendala. Maka kita sebagai seorang muslim, apabila kita sudah diberikan dua nikmat tersebut, maka wajib bagi kita untuk selalu bersyukur setiap waktu. Bagaimana cara kita untuk mensyukurinya? Cara mensyukurinya adalah dengan memanfaatkan kesehatan dan waktu luang tersebut dengan untuk selalu beribadah serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Namun apabila kalian kufur, maka azab Allah sungguh sangatlah pedih. Maka saudara-saudaraku dimanapun berada, marilah kita bersama-sama memanfaatkan secara maksimal dua nikmat tersebut untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, lalu mereka membaca kitabullah yaitu Al-Quran dan saling mempelajarinya dan saling mengajarinya satu sama lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah adalah ketenangan di dalam diri jiwa kita. Lalu mereka akan dinaungi rahmat Allah dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Siapa para makhluk itu? Yaitu adalah para malaikat. Maka ada beberapa keutamaan di sini bagi teman-teman yang selalu membaca Al-Quran.
akan menurunkan kepada kita ketenangan sangat-sangat luar biasa. Maka ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya keutamaannya itu mereka akan dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ketika kita masuk surga, apakah kita masuk surga itu karena ibadah kita atau karena rahmat Allah? Apabila kita meyakini bahwasannya kita masuk surga itu karena ibadah kita, sungguh-sungguh ibadah kita sangat-sangat kurang sekali. Bayangkan, umur kita sangat-sangat terbatas di dunia ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umur umatku hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Setiap hari kita diberi waktu 24 jam. Bayangkan, ketika kita tidur saja itu waktu kita sudah tidur itu sudah menghabiskan waktu 8 jam. Atau sepertiga dari sehari semalam dari 24 jam. Berarti kalau misalnya kita kalkulasikan selama 60 tahun, umur kita 20 tahun hanya untuk tidur saja. Dan berapa banyak porsi untuk beribadah kepada Allah? Porsi kita sangat kecil sekali. Mungkin hanya 5% dari 10% dari umur kita itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Sisanya adalah kita bekerja, mencari dunia, serta istirahat, tidur, dan lain sebagainya. Subhanallah. Sangat-sangat kurang sekali apabila kita hanya meyakini bahwasannya ibadah kitalah yang membuat kita masuk surga. Ada sebuah cerita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan di dalam hadisnya, yaitu ada seorang pelacur yang masuk surga hanya karena apa? Hanya karena memberi minum seekor anjing. Sangat-sangat remeh sekali. Hanya memberi minum seekor anjing yang kehausan dapat menyebabkan seorang wanita pelacur tersebut masuk surga. Apabila kita membayangkan, apabila dia masuk surga karena amalannya, kalkulasi amalannya selama hidupnya, maka tidaklah mungkin. Maka kita sebagai seorang muslim meyakini bahwasannya kita masuk surga itu adalah berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita bahwasannya masuk surga itu sangat-sangat mudah sekali. Sangat-sangat mudah sekali. Dan juga Allah juga memperingatkan bahwasannya masuk neraka itu juga mudah. Ingat cerita ketika dahulu kala ada seorang wanita juga yang dia hanya lupa memberi makan seekor kucing sehingga kucing itu kelaparan dan mati sehingga menyebabkan dia masuk neraka. Sungguh-sungguh amal buruk yang sangat-sangat remeh tapi menyebabkan seorang wanita tersebut masuk neraka. Subhanallah wal iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari neraka Jahannam. Saudara-saudaraku semua, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita untuk masuk surga ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kita hanya mengucapkan itu dan meyakininya hingga kita mati, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kita untuk masuk surga. Namun kita tidak bisa menjamin apakah kita akan memegang teguh kalimat tersebut hingga kita meninggal dunia. Maka kita selayaknya sebagai seorang muslim untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub,
sarrif qalbi ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu ya Allah. Janganlah engkau balikan hati kami untuk berpaling darimu ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau mempalingkan kami hingga akhir hayat kami dari agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Suatu doa yang sangat ringan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Maka marilah kita untuk selalu mengamalkan doa tersebut sepanjang waktu kita, agar kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat keimanan ini, dan kita masih diberikan oleh Allah suatu prinsip yang sangat kokoh, yaitu kalimat tauhid yang selalu kita pegang. Namun kita tidak tahu nanti ke depannya, esok hari kah, atau sebulan lagi kah, atau setahun lagi akan berubah hati kita. Karena makanya kita sebagai seorang muslim terus mengulang-ulang doa tersebut agar Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita di jalannya. Dahulu ada seorang tabi'in yang sangat-sangat soleh, istiqomah, seorang hafiz Quran. Namun ketika dia berperang bersama kaum muslimin, dia tergoda dengan seorang wanita cantik dari pihak musuh, hingga akhirnya dia mendatangi wanita cantik tersebut. Lalu kemudian dia berkata, apakah ada syarat kalau saya ingin menikahimu? Maka wanita tersebut berkata, syaratnya hanya satu, gampang, kamu keluar dari agamamu dan ikutlah bersamaku. Dan akhirnya dia pun ikut bersama wanita tersebut. Subhanallah, bahkan seorang yang soleh, seorang tabi'in, yang dia seorang alim, paham dengan ilmu agama, dapat murtad dari agama Islam. Subhanallah. Semoga siapakah kita? Kita yang setiap hari bergelimang dosa, setiap hari melakukan maksiat. Kita hanya selalu berharap bahwasannya Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas agama ini hingga akhir hayat kita. Kita tidak tahu bagaimana nanti akhir hidup kita. Apakah kita husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kita tidak tahu. Banyak cerita bagaimana seorang yang akhir hidupnya su'ul khatimah maupun husnul khatimah. Dan Rasulullah SAW juga bersabda bahwasannya seseorang itu akan ditentukan oleh akhirnya. Apabila akhirnya baik, maka akan baik seluruhnya, dan apabila buruk pada akhirnya, maka perjalanan dia akan sukar sekali. Kita hidup di dunia hanya 60 tahun, namun kita hidup di alam barzah lebih lama dari hidup kita di dunia. Rasulullah SAW memiliki umur di dunia 63 tahun, namun Rasulullah SAW saat ini berada di alam barzah berapa? 1400 tahun beliau ada di alam barzah. Dan kita juga mendengar cerita bahwasannya Abu Jahal, Abu Lahab yang sudah divonis oleh Rasulullah SAW finnar, di neraka, dia saat ini juga berada di alam barzah. Namun mereka mempunyai nasib yang berbeda. Rasulullah SAW sedang mendapatkan nikmat kubur, nikmat untuk menunggu hari akhir nanti. Namun Abu Jahal, Abu Lahab, mereka mendapatkan siksa kubur terus menerus, setiap waktu tidak berhenti barang sedetik pun. Maka bagaimana nanti nasib kita ketika kita di alam barzah?
sambil menunggu hari kiamat. Dan saudara-saudaraku semua, ketika kita mati nanti maka barulah kita akan memulai sebuah perjalanan yang sangat panjang. Kita tidak tahu akhir kita ada di mana, di surga atau di neraka. Maka beruntunglah orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah, yang istiqomah di jalan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang istiqomah di jalan Allah untuk masuk ke surganya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan orang-orang yang kufur kepada Allah di nerakanya. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari nerakanya yang sangat-sangat pedih siksaannya. Saudara-saudaraku semua, alhamdulillah kita sudah di ujung acara ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah serta kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.